Bab 2555. Alam semesta Guanxuan. Melihat pemandangan di depannya, Mileye benar-benar terdiam. Dia telah melihat penjilat, tetapi bukan penjilat semacam ini. Orang-orang ini terlalu tak tahu malu. Apalagi orang-orang ini masih supermaster. Di samping Mileye, Quincy menepuk dahinya dengan tangan kanannya. Aku sakit kepala. Mileye. Di arena, orang-orang itu masih menyanjung, dan semakin banyak mereka menembak, semakin kuat mereka dan mereka tidak bermaksud berhenti sama sekali. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba menamparkan meja dengan tangan kanannya. Boom! Dalam sekejap, semua orang di lapangan berhenti. Quincy memelototi semua orang di lapangan, lalu berkata, mulai sekarang, lebih serius. Semua orang mengangguk dengan cepat. Quincy berkata pelan, apakah ada pengadilan untuk Arlo yang diam-diam mencelakai Tuan Muda Ye? Selain itu, Tetua Zhang buru-buru berkata, dia telah dibunuh. Quincy memandang Tetua Zhang dan Tetua Zhang mencibir, persidangan. Tidak menghormati token Ling dari Ketua Paviliun adalah kejahatan paling serius di Paviliun Xianbaoku dan akan dihukum. Setelah hening sejenak, Quincy sedikit mengangguk dan kemudian dia menoleh untuk melihat Mileye. Tuan Muda Ye, ini adalah sesuatu yang aku, Paviliun Xianbao, lakukan salah. Di sini token Ling Xuantianmu, tetapi gagal mengizinkanmu untuk menikmati hak yang layak kamu dapatkan. Untuk ini, atas nama Paviliun Xianbao, aku ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepadamu dan berharap kamu dapat memaafkan. Mileye terdiam. Quincy berkata, ada kompensasi. Mileye segera berkata, mudah dibicarakan. Ini masalah sepele dan tidak layak disebut. Aku bukan tipe orang yang peduli. Setiap orang. Quincy memberi Mileye pandangan kosong, lalu dia membuka halaman berikutnya dan kemudian berkata, hal berikutnya adalah hal yang sangat penting, harap semua orang akan mendengarkan dengan cermat, era yang sangat kacau akan segera datang. Masa kacau. Mendengar kata-kata itu, semua orang di lapangan sedikit mengernyit, bingung. Mileye sedikit penasaran, Nona Quincy, era kacau seperti apa? Quincy menghela nafas dengan suara rendah, aku juga baru tahu belum lama ini bahwa tanah terlarang Kayangan Dewa telah rusak. Kayangan Dewa tanah terlarang. Mendengar kata-kata itu, semua orang di lapangan sedikit mengernyit, karena mereka belum pernah mendengarnya. Mileye juga belum pernah mendengarnya. Quincy berkata, alam semesta sangat besar dan tidak terbatas, jadi semua orang hanya tahu bahwa mereka ada di alam semesta, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka ada di alam semesta, posisinya yang mana. Sekarang, izinkan aku menjelaskan latar belakang dunia ini secara detail, sehingga setiap orang dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang alam semesta ini. Saat dia mengatakan itu, dia membuka halaman berikutnya dan melanjutkan, dengan domain tak terbatas sebagai pusatnya, aku pergi ke utara ke dunia ini, mencakup triliunan tahun cahaya dan masih belum mencapai ujung alam semesta, tetapi aku melihat peninggalan kuno, setelah penyelidikanku, peninggalan ini setidaknya triliunan tahun yang lalu. Triliunan tahun yang lalu. Di arena, semua orang tercengang. Mileye juga sedikit terkejut. Triliunan tahun yang lalu ada peradaban kuno. Quincy melanjutkan, dalam alam semesta yang begitu kompleks, kami tidak tahu di tahap mana kami berada dalam sejarah alam semesta ini, makhluk spiritual apa di sini. Di alam semesta, mereka semua tampak sangat kecil. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, di kampung halamanku, leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah mempelajari alam semesta berbintang ini dan kami telah bekerja keras untuk membiarkan orang-orang kami memasuki alam semesta berbintang untuk menjelajahi alam semesta yang tidak dikenal ini. Namun, semakin kita maju,
semakin kita menyadari betapa kecilnya kita, karena planet biru kita ada di alam semesta, tidak di Bima Sakti, bahkan bukan debu yang unggul. Semua orang diam. Mileye tiba-tiba bertanya, selain reruntuhan kuno, ada apa? Quincy tertawa, ini masih alam semesta. Mileye terdiam. Quincy berkata lagi, banyak praktisi sering mengatakan, seni bela diri tidak ada habisnya. Sebenarnya menurutku alam semesta tidak ada habisnya, dan yang berarti segala sesuatu tidak diketahui, dan yang tidak diketahui berarti segala sesuatu mungkin, jadi tahu tidak ada habisnya. Saat dia berbicara, dia membalik halaman lain, dan berkata, aku memilah alam semesta yang diketahui dan aku menamai alam semesta yang dikenal sekarang, alam semesta optik. Mendengar ini, semua orang tampak aneh. Quincy berkedip, aku menjelajahi dan mencari, tetapi butuh banyak waktu. Tidak keterlaluan untuk menamainya dengan namaku, bukan? Semua orang menggelengkan kepala dengan cepat, tidak. Mileye tiba-tiba berkata, Nona Quincy, aku pikir kamu dapat menambahkan kata. Quincy sedikit penasaran, kata apa? Mileye berkata dengan serius, alam semesta Guanxuan. Baik. Quincy berkedip dan berkedip, ini. Mileye berkata dengan serius, alam semesta Guanxuan, dengarkan baik-baik. Di arena, ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Anak ini sangat tidak tahu malu. Quincy ragu-ragu, ini. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, jika Nona Quincy merasa kesulitan, lupakan saja. Aku. Quincy segera berkata, oke. Ekspresi Mileye membeku, aku belum selesai. Quincy melirik Mileye, kamu tidak berkontribusi banyak. Di seberang Star Territory, sangat lelah. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, oke. Jika kamu merasa sulit, lupakan saja. Bagaimanapun, alam semesta ini tidak ada hubungannya denganku, Mileye, penjaga alam semesta atau semacamnya, itu benar-benar melelahkan, dan tanpa pamrih. Quincy tiba-tiba berkata, ini disebut alam semesta Guanxuan. Setiap orang. Mileye sedikit mengernyit, apakah kamu tidak malu? Quincy menyeringai, itu hanya gelar. Mileye terdiam. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan. Sesuatu yang salah. Quincy melanjutkan, alam semesta Guanxuan dibagi menjadi 3 wilayah utama dan kekuatan terkuat di dunia utara adalah tanah terlarang, seni bela diri peradaban maju dan memiliki tingkatan alam tertinggi yang dikenal di alam semesta Guanxuan, alam pengamat. Semua orang membeku. Ini bukan disebut oleh ketua pavilion sendiri ya? Quincy tersenyum dan berkata, aku menamainya dan pihak lain telah setuju, karena aku memperbaiki lingkungan ini dan kekuatan pihak lain telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi di bawah bimbinganku. Jadi sekarang alam semesta Guanxuan tingkatan alam tertinggi adalah alam pengamat, sedangkan untuk tingkatan alam yang lain akan aku bahas secara detail nanti, karena sekarang tingkatan alam sudah diurutkan keluar. Mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak hanya banyak tingkatan alam di alam semesta Guanxuan, tetapi mereka juga kacau. Jadi aku telah mengatur ulang tingkatan alam yang tidak perlu akan dihapus, tingkatan alam yang bermanfaat akan dipertahankan dan aku juga akan menggabungkan tingkatan alam untuk membentuk tingkatan alam baru. Pada saat itu, aku akan mengumumkannya dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta Guanxuan. Selain itu, aku juga telah menulis buku berjudul Buku Guan. Buku ini memberikan catatan rinci tentang metode kultivasi setiap tingkatan alam, serta fitur uniknya, memungkinkan kultivator untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang setiap tingkatan alam. Di bawah, Tetua Zhang buru-buru berkata, Ketua Pavilion, apakah buku Guan ini dijual? Mendengar ini, semua pemimpin guild di lapangan tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika ini dijual,
bukankah paviliun Xianbao akan menghasilkan banyak uang? Quincy menggelengkan kepalanya, tidak untuk dijual. Mendengar ini, semua orang tercengang. Quincy berkata dengan serius, hal semacam ini untuk kepentingan seluruh alam semesta Guanxuan dan tidak dapat diukur dengan uang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik para ketua di lapangan dan kemudian berkata, ingat, jika seseorang yang cukup kaya untuk menyaingi suatu negara tidak memiliki kebajikan, bertindak sembrono dan mengeksploitasi semua makhluk hidup, maka dia menjadi kaya dan tidak baik. Tidak lebih dari budak uang. Berbicara tentang ini, nadanya menjadi lebih serius. Aku tidak peduli dengan orang luar, tetapi karena kalian menghormatiku, kalian harus mengikuti persyaratanku. Uang itu penting, tetapi kebajikan bahkan lebih penting. Seorang pria menyukai uang dan harus mendapatkannya dengan baik. Mileye melirik Quincy dan sedikit mengangguk, tiga pandangan wanita ini sama tegaknya dengan miliknya. Di lapangan, ketua cabang paviliun Xianbao semuanya mengangguk, menyatakan persetujuan mereka dengan apa yang dikatakan Quincy. Quincy melanjutkan, apakah ketua Mengmeng dari tanah terlarang ada di sini? Pada saat ini, seorang lelaki tua buru-buru berkata, ketua paviliun, aku belum tiba, tanah terlarang terlalu jauh dari domain tak terbatas, ketua paviliun masih dalam perjalanan. Quincy terdiam beberapa saat, dan berkata, aku telah merencanakan untuk membuat formasi teleportasi antara tiga domain utama dan domain tak terbatas. Tidak ada masalah dalam hal dana dan tidak ada masalah dalam hal teknologi, hanya. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, Tuan Muda Ye, aku masih khawatir tentang ini sebelumnya, tetapi setelah melihat pedang di tanganmu, aku membuat penemuan baru. Menurutku kamu tahu, pedangmu bisa menembus ruang dan waktu dengan bebas, kan? Mileye mengangguk, ya. Quincy mengagumi, orang yang membuat pedang ini benar-benar tak terbayangkan oleh pengetahuan ruang dan waktu. Aplikasi kualitatif, harus kukatakan, sungguh luar biasa. Saat dia berbicara, wajah kecilnya sedikit memerah. Saat aku bersemangat, kata-kata yang aku gunakan vulgar. Hehe. Mileye. Quincy melanjutkan, aku sudah menjelaskan bahwa pedangmu mengabaikan misteri ruang dan waktu, jadi secara teknis tidak ada masalah juga. Sesuatu yang kubuat sendiri, oleh karena itu, aku minta maaf untuk langsung menerapkannya ke teleportasiku. Tuan Muda Ye, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kamu meminjamkanku teknologi ini untuk digunakan dan aku akan memberimu 30% pendapatan dari teleportasi formasi setiap tahun. 30%. Mileye berkedip, berapa banyak? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, seharusnya ada minimal 1 miliar meridian jalur Dewa Bintang setiap tahun. Mileye terkejut sesaat dan saat berikutnya, dia buru-buru berkata, setuju. Quincy berkedip, apakah kamu ingin bertanya kepada orang yang membuat pedang ini terlebih dahulu? Mileye dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, aku setuju. Lydia pada dasarnya tidak memiliki pendapat lain dan apa yang dia temukan setara dengan penemuanku. Lydia. Quincy sedikit mengangguk, lalu menoleh untuk melihat seorang wanita muda tidak jauh, pergi dan buat kontrak. Wanita itu dengan cepat bangkit dan mundur. Mileye sedikit mengernyit, apakah kamu masih menginginkan kontrak? Quincy tertawa, tentu saja. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, kamu tidak percaya padaku? Tentu saja tidak. Quincy tumpul dan hampir mengatakan apa yang ada di hatinya, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan dengan cepat mengubah kata-katanya, tentu saja aku percaya pada Tuan Muda Ye. Kontrak ini adalah formalitas. Mileye. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, sungguh, jangan bicara tentang ketua paviliun,
Aku bahkan tidak mempercayaimu, kamu terkadang tidak tahu malu. Sadarlah, apa yang kamu lakukan disebut urusan manusia. Jangan bicara yang lain, bicarakan saja berapa banyak warisan yang telah kamu tipu selama ini. Ketika tiba di reruntuhan alam rahasia, tanyakan kepada orang-orang, apakah kamu memiliki warisan? Mengapa kamu begitu nakal? Kenapa tidak tahu malu? Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Menara kecil, kamu sangat berani, beraninya kamu memarahi Lydia. Persetan. Menara kecil melompat lurus ke atas, kamu bersambung.